Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi motivasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Fernandi, NIM 19 060 1010. Ya, definisi motivasi adalah suatu keadaan dalam diri yang bisa disebut dengan internal state yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Motivasi sendiri berasal dari kata lain movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini memberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan. Yang dimaksud dengan motivasi adalah mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Berikut adalah teori contoh motivasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan, yang kedua yaitu teori 2 faktor, yang ketiga teori ERG, yang keempat yaitu teori McClelland. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan ditemukan oleh Abraham Maslow tahun 1954, yang merupakan teori motivasi pertama yang memperhatikan unsur kebutuhan akan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi jika tingkat sebelumnya tidak terpenuhi. Teori hierarki kebutuhan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu deficient needs, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi demi kesehatan dan keselamatan manusia. Kebutuhan terdiri dari 3, yaitu yang pertama fisiologis, contoh gaji, kantin. Yang kedua keamanan, contoh kenaikan gaji, tunjangan pensiun, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sosial, contoh kelompok kerja harmonis, teknik pengawasan, persahabatan, dan rekan kerja, dan lain-lain. B. Grow need, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kebutuhan tersebut seperti penghargaan, contoh jabatan, pujian, dan salam, perlengkapan kantor dan lokasi ruang kerja, akses terhadap informasi, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu aktualisasi diri, contoh perkembangan pekerjaan yang menantang kesempatan untuk berkembang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teori faktor. Teori faktor ditemukan oleh Friedrich Herzberg tahun 1959. Ada 2 faktor dalam teori ini, yaitu faktor yang pertama faktor intrinsik yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, dikaitkan dengan kepuasan kerja, contoh gaji, keamanan dan keselamatan kerja, kondisi kerja, status, kebijakan organisasi, kualitas teknik pengawasan, kualitas hubungan individu dan individu dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Faktor ekstrinsik yaitu berhubungan dengan lingkungan di sekitar pekerjaan, dikaitkan dengan ketidakpuasan pekerja, contoh prestasi, pengakuan dan penghargaan, tanggung jawab, perkembangan pekerjaan itu sendiri, perkembangan dan peningkatan kesulitan pekerjaan. Teori ERG. Teori ERG merupakan sebuah revisi dari teori hierarki kebutuhan yang ditemukan Maslow dengan menggunakan penelitian empiris. Teori ini diteliti oleh Carlton Aldever tahun 1972. Kebutuhan inti manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu ekstensi, hubungan, dan pertumbuhan. Ekstensi yaitu kebutuhan manusia untuk tetap bertahan hidup. Hubungan yaitu kebutuhan yang menekankan pada hubungan antar individu dan hubungan sosial. Pertumbuhan yaitu kebutuhan akan perkembangan dalam diri seseorang. Yang keempat yaitu teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland hanya memperhatikan kebutuhan non-finansial pada manusia dan tidak menyinggung kebutuhan finansial manusia lainnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.